Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib. Channel saya selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke, di siang yang panas ini saya kedapatan sepatu Orthosec yang sebenarnya ini tidak saya jahit. Di video kali ini saya tidak menjahit sepatu ini, tapi saya akan memberi suatu contoh ya, agar kawan-kawan tidak mengikuti contoh ini ya. Ini adalah contoh kita yang mau membuat sepatu ini menjadi lebih kuat, tapi justru malah merusak sepatu ini. Oke, dan di siang hari ini saya ditemani oleh bocil-bocil. Ini bocilnya ada di depan, bisa lihat sendiri tuh. Nah ini, itu bocilnya Halo, halo. ada di depan, itu bocil-bocil ya. Dan ingin melihat saya membuat konten. Oke, sedikit informasi ini mungkin akan membantu kawan-kawan saat mau menjahit sepatu bola. Oke, langsung saja di meja pengerjaan. Untuk menyayat ya, ketika kita menyayat sepatu, saya tidak bicara benangnya pakai apa ya, tapi menyayatnya yang saya akan bahas kali ini. Ini kalau model seperti ini depan dia disayat pakai cutter atau enggak pakai pisau atau enggak pakai silet ya. Ini bekasnya ada sayatannya. Untuk hasilnya seperti ini. Dan risiko terbesar adalah sayatan akan melebar dan mungkin outsole ya. Bukan mungkin sih, pasti outsole akan terbelah menjadi dua seperti ini. Nah ini. Ini outsole sudah. Nah itu outsole sudah patah ya, sudah terbelah menjadi dua. Walaupun ini dijahit double ya, dijahit pakai dua benang, tapi kalau kita jalan benangnya tidak betul, bukannya sepatu ini kuat, tapi malah sepatu ini seperti ini nih ya. Ini malah jebol jadi dua ya. Ini jebol jadi dua. Karena apa? Karena menyayatnya itu salah ya. Menyayatnya itu pakai cutter ya. Kalau pakai cutter terlalu dalam, hasilnya seperti ini. Kalau dangkal pun juga bahaya karena kalau sayatan dari cutter itu kalau kena benturan lama-lama bisa akan semakin melebar dan nanti hasilnya akan seperti ini. Jahitannya akan kalah, outsole-nya akan patah menjadi dua seperti ini. Ini kalau sudah seperti ini diperbaiki akan susah, tapi bisa ya. Bisa dijahit di sekitar bawahnya sini lagi ya. Di kebawahin lagi jahitannya. Makanya untuk membuat jalan benang ya, saya selalu rekomendasikan untuk memakai solder, khusus sepatu bola ya. Khusus sepatu bola harus memakai solder. Terserah solder apapun, yang penting pakai solder. Soalnya kalau pakai ini hasilnya akan seperti ini nih. Nah, itu. Ini bener-bener pecah ya, patah ya, sobek. Karena irisan tadi ya, irisannya terlalu dalam. Karena yang namanya outsole sepatu bola itu dia tidak tebal ya, dia sangat tipis ya. Sangat tipis sekali, makanya jangan pernah disayat memakai cutter. Lebih baik disayat memakai solder. Dan contoh solder yang baik adalah yang model seperti ini. Ini sering saya gunakan, ya mau solder apa saja tetap saja bisa ya. Pilih solder yang pegangannya agak panjang dan bagian depan ini tidak terlalu panjang, karena kalau depan ini terlalu panjang nanti kita memegangnya akan sangat susah ya. Tapi kalau sudah terbiasa, lama-lama juga nanti akan rapi sendiri. Oke, jadi seperti itu ya video kali ini. Saya hanya menjelaskan tentang resiko terparah kalau kita berani membuat jalan benang untuk sepatu bola memakai cutter, pisau ataupun silet ya. Hasilnya akan seperti tadi, bukannya makin kuat tapi malah makin rusak. Makanya saya selalu sarankan memakai solder.
kalau tidak ada solder mending tidak usah dikasih jalan benang ya. Kalau benangnya cepat rusak nggak masalah, bisa dijahit lagi. Tapi kalau outsole-nya rusak, ini sangat masalah ya. Kalau outsole-nya patah, ini sangat masalah karena kita nanti harus mengganti outsole dengan outsole yang baru ya. Dan biayanya yang jelas akan lebih mahal daripada kita menjahit ulang ya. Oh ya, ini bocil-bocil mau ada pesan-pesan ya katanya ya. Ayo bocil. Oke. Oke ya, sampai di situ saja penjelasan dan sedikit share ya dari saya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan semua bisa menjahit atau memperbaiki sepatunya sendiri dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang tepat agar hasilnya bisa maksimal. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.